Dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Sekretaris Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno di Jakarta. Selamat siang Pak Agus. Pak Agus, terkait dengan peraturan Menteri Perhubungan yang kali ini mengalulir terkait dengan peraturan Menteri Kesehatan bahwasanya ojek boleh mengangkut penumpang. Apa yang Bapak lihat terkait hal ini? Apakah memang tuntutan daripada pengemudi ojek yang selama ini jadi merasa terpinggirkan dengan adanya kebijakan ini, Pak? Ya, ada beberapa hal yang dari sudut pandang YLKI. Yang pertama tentu saja kebijakan ini membuat kebingungan di masyarakat karena di sisi lain ada penerapan pembatasan sosial berskala besar yang itu membatasi orang dalam jarak dekat, physical distancing. Kemudian juga ada undang-undang tentang karantina kesehatan yang itu memang mengharuskan satu dengan yang lain tidak berdekatan. Kemudian di sisi lain, yang kedua adalah ini merupakan bentuk ketidaksinkronan di dalam strata kementerian. Jadi bagaimana kemudian kementerian melihat pandemi ini menjadi hal yang berbeda. Jadi satu sisi melihat di Kementerian Kesehatan melihat sebagai faktor kesehatan yang diutamakan, sementara di Kementerian Perhubungan ini lebih melihat pada sisi ekonomi jangka pendek. Menurut hemat YLKI bahwa sebetulnya ini kan dalam situasi seperti ini tentu saja yang harus dikedepankan adalah kesehatan. Artinya ini harus benar-benar wabah ini perlu diperangi bersama. Salah satunya adalah pembatasan bagaimana kemudian kendaraan roda 2 untuk mengangkut penumpang, yaitu ojek online dalam hal ini seperti yang sudah diterbitkan sebelumnya di Kementerian Kesehatan maupun di peraturan gubernur bahwa untuk ojek online memang seharusnya memang tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Ini juga sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan ketika menggunakan jasa apapun, jasa maupun barang. Jadi salah satunya adalah jasa ojek online, di mana konsumen itu berhak mendapatkan kepastian keselamatan, termasuk keselamatan dari menyebarnya virus atau wabah ini. Di satu sisi, dengan diberlakukan atau dibolehkannya ojek online mengangkut penumpang ini bukan hanya konsumen yang dirugikan, tetapi juga driver pun juga bisa dirugikan, karena dalam hal ini siapa yang bisa menjamin bahwa konsumen atau drivernya itu dalam keadaan memang tidak terpapar oleh virus corona. Jadi ada hal yang ini memang sangat disesalkan menurut YLKI ketika membolehkan ojek online untuk mengangkut penumpang. Jadi dalam hal ini YLKI melihat bahwa Kementerian Perhubungan hanya mengedepankan prinsip ekonomi jangka pendek, tetapi mengabaikan kesehatan secara keseluruhan. Iya, Pak Agus, kalau dapat saya simpulkan memang YLKI tidak merekomendasikan adanya permen terkait dengan operasional kembali ojek online terhadap pandemi COVID-19 ini. Lalu soal ini tetap berlangsung, Pak. Tadi kita mendengarkan sendiri beberapa supir ojek online mengatakan mereka keberatan apabila mereka harus menyediakan desinfektan sendiri, kemudian juga masker, sarung tangan, kemudian juga seperti apa Pak teknisnya apabila nanti memang tetap diberlakukan, terutama Anda tadi tekankan bahwasanya masyarakat juga dirugikan karena memang kita akan menggunakan jasa mereka, tapi di satu sisi beresiko terjangkit virus sendiri, Pak. Ya, benar bahwa ketika kemudian perlengkapan itu harus dibebankan kepada driver, ini tentu akan sangat keberatan, di mana pendapatan yang sudah menurun, kemudian mereka harus menyiapkan hand sanitizer, kemudian juga disinfektan untuk menyemprot motor maupun perlengkapan mengemudinya, kemudian juga harus menyiapkan masker. Ini tentu akan memberatkan bagi driver. Di sisi lain juga tidak ada jaminan atau siapa yang akan menjamin bahwa memang itu dilakukan oleh driver, sehingga ini bisa membahayakan keduanya, bisa membahayakan oleh konsumen maupun bisa membahayakan drivernya. Jadi ini memang YLKI tidak merekomendasikan, YLKI bahkan menolak munculnya keputusan Menteri Perhubungan ini, sehingga ya ini wajib dibatalkan. Di satu sisi YLKI juga menghimbau kepada dua aplikator besar untuk saat ini pelayanan
untuk ojek online memang sudah ditiadakan di 2 aplikasi tersebut. Nah, kami berharap juga ini tetap ditiadakan karena ini urusannya bukan hanya kepentingan ekonomi tetapi juga kepentingan kesehatan jangka panjang. Ini yang lebih diutamakan harusnya. Baik, Mas Agus, tapi Pak Agus jangan ditutup dulu. Saya akan melalui sambungan Skype. Kita sudah terhubung dengan Ketua Presidium Gabungan Transportasi Roda 2 Indonesia, Igun Wicaksono. Selamat siang, Pak Igun. Selamat siang. Ya, Pak Igun, tadi kalau mungkin sempat mendengar statement dari YLKI sendiri yang tidak menyetujui bahwasanya memang kebijakan ini diberlakukan karena hanya terkesan memberikan keuntungan ekonomi sesaat tapi juga merugikan warga pengguna ojek online maupun driver sendiri. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Iya, jadi atas terbitnya Permenhub nomor 18 tahun 2020, di mana ojek online dapat kembali membawa penumpang, kami menyambut baik hal ini. Nah, karena gini, penumpang kami ini sekarang ini selama masa PSBB ini adalah penumpang-penumpang yang lebih spesifik. Tidak seperti umumnya pada hari normal ya, seperti hari biasa. Kebanyakan pengguna jasa kami itu penumpang yang memang bisa beraktivitas selama masa PSBB. Seperti contoh, perawat, tenaga medis, ataupun dari karyawan yang memang dapat aktivitas selama lagi masa PSBB saat ini, khususnya di DKI Jakarta. Ya, Pak Igun, tapi tadi yang dikatakan dan ditekankan oleh YLKI sendiri adalah mengenai keselamatan bagi para pengguna jasa online, ojek online maupun masyarakat, mengingat hal ini menjadi tanggung jawab para pengguna kendaraan tersebut. Lalu bagaimana Pak dari Presidium Gabungan Transportasi Roda 2 Indonesia menyikapi hal ini, Pak? Ya, kita juga sudah dari jauh hari sudah menyampaikan bahwa para teman-teman driver ini wajib mematuhi protokol kesehatan yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Seperti wajib menggunakan masker, lalu menggunakan sarung tangan, menjaga kebersihan atribut. Ini tujuannya adalah untuk memutus mata rantai atau mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 ini. Jadi kita berharap bahwa hal ini dapat menjadi pertimbangan bahwa kami juga sudah menjaga protokol kesehatan dari teman-teman ojek online. Baik, saya coba kembali ke Pak Agus dari YLKI. Pak Agus tadi mungkin sudah mendengar ya statement dari Pak Igun terkait dengan bagaimana mereka menyambut baik kebijakan ini, kemudian juga mereka berkomitmen untuk menjaga kebersihan, kesehatan. Bagaimana Anda menyikapi hal ini, Pak? Begini, siapa yang bisa memastikan bahwa baik itu konsumen maupun drivernya itu memang bersih atau memang tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini? Ini kan tidak ada yang bisa memastikan. Ya, artinya ketika kemudian kita membiarkan atau Kementerian Perhubungan membiarkan ini antara penumpang dengan drivernya tetap tidak ada jarak, ini kan justru akan membahayakan keduanya. Kita nggak bisa memastikan apakah itu konsumennya dalam keadaan tidak terpapar. Demikian juga sebaliknya, apakah siapa yang akan memastikan bahwa mereka juga akan menggunakan disinfektan untuk kemudian membersihkan motornya, kemudian juga membersihkan jaketnya, seperti itu. Jadi saya pikir pola seperti ini, pola pemikiran seperti ini yang kemudian harus direduksi. Jadi kita harus mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk keselamatan dan kesehatan bersama. Jadi kalau kemudian misalkan ekonomi bisa dibangun, ekonomi ketika terpuruk kita bisa membangun, tetapi ketika kesehatan yang itu menyangkut nyawa, itu bisa membahayakan nyawa, ini siapa yang akan memastikan itu bisa kembali lagi. Jadi saya pikir hal-hal semacam inilah yang harus dipikirkan lebih jauh. Iya, kita kembali ke Pak Igun. Pak Igun, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan para driver ataupun pengguna ojek online ini yang bisa berkomitmen, Pak, tadi mengingat mereka sendiri komplain karena mereka ketika menyediakan desinfektan, sarung tangan, kemudian juga hal-hal lain yang prosedural, protokol kesehatan ini mereka pun susah. Lalu seperti apa bisa menjamin hal ini, Pak? Iya, jadi memang kita juga melihat kan bahwa dalam peraturan Menteri Kesehatan yang sebelumnya juga, ataupun dalam PSBB di Pergub 33 khususnya di DKI Jakarta ya, sepeda motor roda 2 itu bisa membawa penumpang. Jadi ini yang membedakan kenapa ojek online yang sama-sama sepeda motor roda 2 itu tidak diperbolehkan membawa penumpang, namun sepeda motor umum diperbolehkan membawa penumpang. Nah ini yang kita sayangkan, ada perbedaan antara kami dengan sepeda motor umum. Nah, untuk hal kebersihan kita juga sudah sampaikan terus kami sampaikan kepada teman-teman
bahwa kebersihan adalah saat ini menjadi utama. Teman-teman agar selalu mencuci atributnya secara higienis, setiap hari harus berganti atribut. Mengenai paparan, adanya paparan virus atau apa, tidak ada bukti empiris kepada kami. Apakah kami sebagai pembawa virus ataukah ada penyebaran virus melalui ojek online. Ya ini kita sayangkan kalau ada penolakan kami bisa membawa penumpang. Ya Pak Igun, ini terkait seandainya memang tidak diperkenankan, kerugian material sebesar apa nih Pak yang diemban oleh para pengemudi online ini? Mengingat memang kan sebenarnya ketika belum dilakukan social distancing pun memang terjadi persaingan cukup ketat ya Pak di industri ojek online sendiri Pak. Ya betul. Jadi begini, komposisi penumpang itu di ojek online itu sebesar 70-80%. Sisanya barang atau pengantaran makanan itu 20-30%. Jadi kerugian apabila kami tidak bisa membawa penumpang, maka hilang penghasilan kami adalah sekitar 70-80% tersebut. Nah, kita juga berharap ada solusi sebenarnya harusnya. Apabila ini diterapkan, sebelumnya pemerintah ataupun pemerintah daerah sudah menyiapkan solusi bagi kami. Apabila penerapan kami tidak boleh membawa penumpang ini diimplementasikan di lapangan. Ya, saya kembali ke Pak Agus dari YLKI. Pak Agus, bagaimana dengan solusi apabila memang tetap dijalankan? Tadi mungkin sudah mendengarkan kerugian material seperti apa, meskipun juga ada kemungkinan mereka mendapatkan keuntungan dari pengantaran makanan, kemudian messenger, segala macam seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan Anda? Ya begini, sebetulnya kan dalam situasi seperti ini, kalau kita bicara tentang ekonomi itu keterpurukan tidak hanya menimpa di para driver ojek online, tetapi di merata di semuanya. Nah, tetapi di sisi lain ojek online kan masih bisa menggunakan jasanya melalui hantar barang, kemudian juga hantar makanan. Nah, YLKI pernah menyampaikan di dalam rilis di YLKI bahwa dengan demikian aplikator juga perlu turun tangan. Artinya apa? Aplikator perlu meniadakan atau menghapuskan pungutan yang selama ini ada. Jadi untuk ojek online itu kan ada pungutan 20% untuk aplikator. Nah, YLKI usulkan ini untuk ditiadakan untuk sementara waktu. Jadi ini yang perlu juga menjadi salah satu masukan ke aplikator sehingga para pengemudi atau driver ojek online juga menerima penghasilannya juga tidak lagi dipotong oleh aplikator. Itu salah satunya. Yang kedua tentu saja ini yang menjadi pemikiran harus dipikirkan oleh pemerintah juga bagaimana kemudian memberikan hal-hal yang itu juga memberikan masukan bagi driver ojek online, misalkan di dalam dinas maupun kementerian ketika dia berkirim surat ataupun barang bisa melalui aplikasi ojek online sehingga mereka juga tetap bisa diberdayakan, bisa berguna tanpa harus mengangkut penumpang. Seperti itu. Baik, terakhir ke Pak Igun, harapan Anda seperti apa Pak? Seandainya memang diberlakukan, kemudian langkah solutif seperti apa tadi memasyarakatkan rekan-rekan driver untuk bisa meningkatkan kebersihan, kemudian kesadaran untuk menjaga kesehatan Pak? Ya, sebelumnya saya setuju ya dengan yang disampaikan oleh Pak Agus dari YLKI tadi, bahwa memang kami juga sudah mengajukan kepada perusahaan aplikator untuk potongan sebesar 20% itu ditiadakan dulu sementara ini. Karena memang penghasilan kami yang sudah sangat sedikit masih dipotong kembali oleh aplikator sebesar 20%. Nah, kalau untuk antrean makanan kami pun juga harus sedia modal. Dari setiap order kita harus menyediakan modal. Nah, ini dari ini pun kita sudah dari sisi ekonomi kita sudah sangat sulitan ya. Jadi kita berharap juga diberlakukannya ojek online bisa membawa penumpang, kami akan terus sampaikan, sosialisasikan kepada rekan-rekan untuk selalu menjaga kebersihan. Menjaga protokol kesehatan yang sudah disampaikan, selalu menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, atau minimal menggunakan hand sanitizer setiap hari, setiap saat. Baik. Bagi seluruh teman-teman ojek online. Baik, terima kasih Pak Igun Wicaksono selaku Ketua Presidium Gabungan Transportasi Roda 2 Indonesia serta Pak Agus dari YLKI. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung bersama kami.